Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini jumpa kita lagi pelajaran kita. Tetapi kami pesan kepada semua anak didik kami agar memakai masker apabila keluar dari rumah seperti ini ya. Iya. Kemudian daripada itu mencuci tangan sesering mungkin apabila kita sudah banyak beraktivitas ya, terutama di luar rumah. Yang ketiga, kamu yaitu menjaga kebersihan rumah, baik kebersihan diri sendiri dan tempat tinggalmu ya. Nah, yang berikutnya adalah ajaklah teman-temanmu untuk menggunakan masker atau menjaga kesehatannya masing-masing supaya kita terjauh dari pada virus corona ya. Oke. Nah, Bapak rasa atau saya rasa untuk kali ini kita belajar tema 6 ya, tema 6 yaitu cita-citaku ya. Cita-citaku kali ini kita coba belajar subtema 2. Yang kita muat pelajarannya adalah IPA ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran 1 yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan ya, melalui pengamatan ya. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis ya. Apa saja hewan-hewan yang metamorfosis? Yang metamorfosis adalah contoh yang paling dekat di lingkungan kita adalah seekor kupu-kupu ya, yaitu perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh ya, ada contohnya itu adalah ikan ya. Ikan tidak berubah, dia selalu mengikut tubuhnya seperti itu. Namun kali ini kita fokus kepada kupu-kupu ya, kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena kupu-kupu unik dan bagus dan sangat indah untuk dilihat ya kan. Itu biasanya kupu-kupu hidup di atau katakanlah hidup di antara bunga-bunga. Iya, dia hinggap di bunga-bunga itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita fokus kepada tadi kupu-kupu, yaitu kupu-kupu metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong namanya ya, seperti gambar itu. Contoh kupu-kupu, lihat. Nah, di sebelah kanan ada kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi kepompong, ya. Kemudian bentuk ulat. Nah, dari ulat berkembang menjadi kupu-kupu. Nah, proses ini harus ada makanannya. Apa makanan kupu-kupu atau ulat? Iya. Masa ulat dia makan daun yang ada di sekitar di masa kepompong ya. Dia habiskanlah itu untuk bertumbuh dan berkembang ya. Kita lanjut. Nah, metamorfosis juga ada tidak sempurna. Misalnya belalang ya, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Coba lihat yang di gambar sebelah kanan ya, mulai dari telur, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3 dan belalang dewasa. Artinya kenapa dibilang tidak sempurna? Coba perhatikan. Nah, ya. Dari nimpa 2 ya. Tidak melalui proses tahap kepompong dia, ya kan? Telur langsung jadi belalang dia.
ya itulah namanya metamorfosis kalau kupu-kupu ini tidak metamorfosis atau tidak sempurna ya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut pada pembelajaran kedua ya, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Nah, membuat puisi sebenarnya sangat mudah sebenarnya, cuma harus ada sedikit banyaknya kita memiliki imajinasi ya. Imajinasi juga perlu. Nah, yang pertama yaitu gunakanlah kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakanlah kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelek-jelekkan atau mengejek, menghina. Kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca, misalnya keluh kesah dan tawa ya, itu harus ditampilkan melalui raut wajah kita atau ungkapan kita. Nah, yang keenam, gunakanlah perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Iya, bisa saja kita berimajinasi, bisa juga dengan ada subjek yang ada. Nah, sekarang kita masuk SBDP, yaitu bagaimana tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan dengan adat istiadat setempat. Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak. Nah, ini juga termasuk yang sangat indah untuk dilihat tari merak ini, karena biasanya tari atau burung merak ini adalah menunjukkan ciri khas bulu di ekornya yang mengembang atau berkembang ya. Nah, itu. Jadi tari merak, selain tari merak ada juga tari Sudati, itu dari asalnya Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari kapur, siri Jambi, dan tari Capalele Maluku. Nah, menurutmu apakah tarian daerah dari Sibolga? Ada yang tahu? Biasanya kalau tarian daerah Sibolga ada tari sapu tangan, yang ada iringannya di kambang, ya kan? Iya, boleh kamu perhatikan di YouTube karena sudah ada di sana beredar informasi tentang tarian daerah yang lainnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke makhluk hidup bagi lingkungan sekitar, yaitu hewan dan tumbuhan, termasuk salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena makhluk hewan atau tumbuhan sangat dekat dengan diri kita. Salah satunya adalah pakaian ya. Pakaian kita kenakan adalah sebagai baju, sebagai celana, sebagai kaos kaki, dan pakaian kita lah keseluruhannya itu adalah dari tumbuhan. Apa contohnya? Yaitu kapas. Kapas menghasilkan serat ya, menghasilkan serat sehingga menjadi kain. Nah, apalagi? Oh iya, ulat sutra. Ulat sutra termasuk adalah salah satu pemberi jenis kain ya, kain sutra. Ini kain sutra ini termasuk mahal ini ya. Kainnya sutra mahal. Kenapa? Mungkin pembuatannya atau pengolahannya atau perolehannya sangat sulit, makanya mahal ya. Kemudian kerbau. Kerbau adalah sumber daya alam. Untuk apa? Yaitu untuk sumber daya makan manusia kalau diambil dari segi dagingnya. Kemudian kalau dari tenaganya untuk membajak sawah ya, untuk mengangkut barang sesuatu barang dari tempat jauh ke tempat yang lebih jauh lagi ya kan. Nah, mereka bisa diberdayakan atau dimanfaatkan. Nah, itulah dari segi hewan dan tumbuhan. Sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan menghasilkan untuk kita, yaitu contoh padi, sayur-sayuran, itu juga menghasilkan kepada kita. Lain daripada itu, tumbuhan
atau hewan, itu termasuk ikan. Ikan adalah pemberi sumber makanan kita, ya. Oke, kita lanjut. Iya. Baik, itulah manfaat daripada makhluk hidup atau tumbuhan terhadap manusia, ya. Nah, kita lanjutkan kita lagi, nak, yaitu bagaimana langkah-langkah menulis puisi. Nah, ini perlu kamu ingat, langkah-langkah menulis puisi sebenarnya yang kamu persiapkan adalah ya jelas kamu persiapkan itu alat tulis, ya, kertas ataupun ballpoint, ya. Kemudian apa kira-kira tema yang mau kamu sampaikan, ya, tema yang kamu sampaikan dalam membuat puisi. Misalnya kalau temanya tentang alam, ya puisinya kamu buat juga tentang alam, ya. Kalau kamu buat temanya tentang perasaan, maka kamu buatlah puisinya tentang perasaan. Nah, kemudian kata-kata yang tepat untuk membuat puisi, yaitu kamu sesuaikan kata-kata apa yang cocok untuk menyampaikan pesan ataupun kalimat-kalimat apa yang cocok untuk tema itu, ya. Kemudian yang keempat, kamu punya imajinasi yang tinggi, ya, dan pikiran. Kenapa? Kalau kita nggak punya imajinasi yang tinggi, maka semua yang ingin kita tuliskan itu tidak akan terjadi. Lantaran imajinasi sangat mendampingi dalam membentuk suatu kalimat ataupun membentuk suatu kata-kata dari tema atau judul yang kamu sampaikan. Itu yang keempat. Nah, kemudian itu terakhir adalah membaca puisi, ya. Membaca puisi, ya, kamu bacalah puisi itu secara berulang-ulang yang kamu anggap cocok atau yang kamu sesuaikan dengan sikapmu, dengan caramu, karena menyampaikan puisi itu sebenarnya mudah. Akan tetapi kita harus memahami ataupun menyimak kembali untuk puisi yang akan kita sampaikan itu. Itulah langkah-langkah dalam membuat puisi, ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diajukan melalui Zoom ataupun ada YouTube yang sudah Bapak sediakan. Boleh kamu kasih komentar ataupun kami tanggapi supaya Bapak nanti memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut lagi, ya. Oke. Baik, kita sedikit lagi, yaitu dalam kali ini IPS kali ini yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, ya. Yang kamu perhatikan adalah manfaat sumber daya alam yang kamu lihat di sini adalah sayur-sayuran, ya, di mana sayur-sayuran itu memiliki daya atau komoditi yang memiliki nilai ekonomi, ya. Kemudian bahan baku olahan makanan yang kita makan sehari-hari, ya. Kemudian diambil daging susunya itu adalah sapi, ya kan, termasuk juga tenaganya dan kotorannya untuk membuat jadi pupuk, ya. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu, ya. Apa yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat untukmu dan juga dapat kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang akan saya sampaikan nantinya atau yang sebelumnya dan sesudahnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.